Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat yang terdampak pembangunan di atas lahan zona Otorita Toba di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, khususnya di kawasan Desa Perdamaian Sibisa, Kecamatan Aji Bata. Untuk menghindari konflik dan mempercepat proses pembangunan guna mendatangkan investor, BPODT berdialog untuk mendengar sejumlah tuntutan masyarakat. Pada Rabu sore kemarin, BPODT melakukan mediasi dengan sejumlah masyarakat yang mengklaim hak ulayat lahan mereka masuk dalam zona otorita. Mediasi yang kedua kali ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Toba dan dilakukan di lokasi The Caldera Toba Nomadic Escape. Dalam mediasi, pihaknya membahas soal 28 bangunan milik masyarakat yang tidak berizin di lahan otorita yang terletak di Desa Perdamaian Sibisa. Pihaknya menawarkan pengganti uang penertiban, yaitu biaya pembersihan bangunan bila masyarakat mau menertibkan bangunannya sendiri dengan nilai 5 juta rupiah untuk bangunan non-permanen serta 20 juta rupiah untuk bangunan permanen. Gini ya, statement bahwa putusan itu mengakui bahwa tanah ini masyarakat ada itu tidak benar. Nggak ada putusan dari TUN itu menyatakan bahwa lahan BPODT itu adalah tanah adat. Nggak ada itu nggak benar. Yang ada adalah putusan PT UN itu menyatakan menolak gugatan karena penggugat itu tidak punya legalitas. Itu yang tidak punya legal standing. Nggak dalam posisi dia. Kenapa? Dasar dia adalah 1 Februari 75 menyatakan bahwa itu penyerahan kepada pemerintah. Kalau kita buka dokumen itu, penyerahan pada pemerintah itu menyatakan bahwa penyerahan hak kepada pemerintah untuk, pemerintah menetapkan ini kan bukan untuk siapa-siapa, untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Jadi pemerintah itu sudah memikirkan, ini lebih bagus jadi kawasan pariwisata daripada dibiarkan tetap kawasan hutan nggak terawat gitu. Jadi dilepaskan ini. Artinya ini putusan PT UN mengatakan itu ditolak. Banding pun begitu. Kedua, mengenai BPODT Pak. BPODT kan didirikan, dibentuk berdasarkan Perpres nomor 49 tahun 2016. Salah satu di situ di pasal 3 ayat 2 itu katakan bahwa itu setidak-tidaknya 500 hektar sesuai dengan peta terlampir gitu. Ada petanya terlampir. Peta itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres sendiri. Jadi bagi BPODT itu adalah sudah penlok, penetapan lokasi. Jadi ini berdasarkan ini dari Bupati melalui Gubernur dimintakanlah pelepasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melepaskan kawasan ini karena ini merupakan kawasan hutan lindung, dilepaskan untuk jadi APL gitu, area penggunaan lain. Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Perdamaian Sibisa yang ikut dalam dialog mengatas butar-butar mengaku pihaknya hanya ingin pemerintah memberi kompensasi lebih layak serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah wisata di atas zona otorita. Saya mewakili masyarakat kami di sini dari masyarakat adat Sigapito, juga beberapa tergabung dari bius marga yang ada Sigapito yang hidup nyaman selama ini tentram. Saat ini sedang terusik di mana kehadiran daripada program pemerintah ini selama ini yang sudah berproses baik dalam mediasi, baik dalam janji-janji pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tanah kami ini, tanah leluhur kami ini, hingga saat ini belum ada titik temu. Semua dengan undangan dari pihak BPODT dan Pemkab Toba di sini yang kita lihat sudah terlalu jauh mengintervensi persoalan dari pembangunan ini. Kami sangat kecewa atas nama masyarakat di Sigapitom. Sangat kecewa dengan hal ini, di mana ada kita lihat prosedur mekanisme yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahwa saat ini kami dari masyarakat sedang menempuh upaya hukum melalui jalur gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sudah ada putusan di tingkat pertama tanggal 27 Februari tahun 2020 yang kemudian tuntutan utama kita di sana supaya pengadilan jeli
melihat persoalan bahwa penerbitan sertifikat yang sekarang digunakan oleh BODT dalam mengelola pariwisata ini dibatalkan karena kita nilai bahwa di situ banyak kejanggalan-kejanggalan. Melalui kuasa hukum kita sudah kita serahkan. Ternyata putusan di sana tanggal 27 itu bahwa gugatan utama kita untuk mendapatkan sertifikat HPL tidak dikabulkan. Pasca ditetapkannya Danau Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark, pemerintah melalui BPODT semakin gencar melakukan pembangunan pariwisata di wilayah sekitar Danau Toba. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut, Badan Otorita kerap berbenturan dengan masyarakat terkait pembebasan lahan, sehingga sedikit menghambat proses investasi untuk pembangunan di wilayah Danau Supervolcano tersebut. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tim Garuda Pos melaporkan.